Ya, pasangan suami istri di Lais, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini tega membunuh anak angkat perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku mengaku menghabisi korban lantaran sudah tidak sayang dan enggan mengurusnya lagi. Purnomo dan Ramini, pasangan suami istri ini ditangkap aparat Polres Musi Banyuasin lantaran tega membunuh anak angkat perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kenapa ada niat nak bunuh itu? Tanya Pak, ini Pak. Tanya istri saya ini Pak. Nekat bunuh itu apa Bu? Saya disuruh oleh suami saya. Ibu disuruh oleh suami Ibu. Karena saya diancam dengan suami saya. Diancamnya diancam apa Ibu? Bunuh. Nah, diceraikan, sudah di rumah itu. Nah, berapa tahun berumah tangga? 4 tahun. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Selepas fajar menyingsing, semburat cahaya matahari di ufuk timur mulai menyinari alam di Dusun 1, Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada hari Selasa, 12 September 2023 itu, yang merupakan pertanda dimulainya semua aktivitas warga dusun itu. Tapi kala itu, mendadak kegiatan warga terhenti saat terdengar suara teriakan meminta tolong dengan disertai suara gedoran. Warga segera keluar dari rumah masing-masing menuju arah sumber suara teriakan, yaitu rumah yang ditinggali Purnomo, pria berusia 53 tahun, beserta istrinya Ramini berusia 44 tahun. Beberapa warga lantas menyambangi rumah itu dan menanyakan perihal apa yang menyebabkan si empunya rumah berteriak meminta tolong. Begitu sampai, warga melihat Purnomo dan Ramini sama-sama sedang memperlihatkan mimik wajah panik. Setelah ditanya, Purnomo mengatakan bahwa anaknya yang bernama Indah Rumana berusia 11 tahun tak kunjung membuka pintu kamarnya, bahkan pintu kamar tersebut terkunci dari dalam. Indah Rumana adalah anak angkat dari pasangan suami istri Purnomo dan Ramini tersebut. Saat itu dengan tampak panik, Purnomo dibantu warga kemudian mendobrak pintu kamar itu. Dengan tergopoh-gopoh Purnomo dengan disusul oleh Ramini istrinya, segera memasuki kamar Indah mengguncang tubuhnya. Namun ketika salah seorang tetangga mencoba mengecek denyut nadi dan nafasnya, si tetangga itu geleng-geleng kepala saja. Karena Indah Rumana ternyata sudah tiada. Purnomo, si bapak seketika lemas dan jatuh pingsan saat mengetahui bahwa anak angkatnya tersebut ternyata telah meninggal dunia. Merasa ada kejanggalan, seorang tetangga melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Lais. Tak menunggu lama, polisi datang ke rumah Purnomo. Mereka langsung melakukan pemeriksaan kepada jasad korban dan juga melakukan olah TKP di sekitar lokasi. Polisi pun merasakan ada sesuatu yang janggal ketika itu. Polisi juga sempat memintai keterangan kepada Purnomo dan Ramini serta para tetangga sekitar rumah tersebut. Dan dari pemeriksaan itu, polisi sudah menaruh kecurigaan ada yang tak beres dengan kematian bocah itu. Polisi dengan dibantu tetangga sekitar segera membawa Indah ke Rumah Sakit Sekayu, Musi Banyuasin. Dokter di sana menyatakan Indah sudah meninggal saat tiba di rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan dan merasa ada yang janggal, dokter segera menghubungi polisi. Karena itu, jenazah Indah lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Hari itu juga untuk dilakukan visum luar dan dalam, serta dilakukan otopsi. Dan beberapa jam kemudian hasil visum itu keluar. Kecurigaan polisi akhirnya menjadi kenyataan. Dari hasil pemeriksaan medis diketahui, remaja kelas 6 SD itu meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar. Dipastikan, Indah meninggal karena mengalami gagal nafas, namun tanpa adanya bekas cekekan. Selain itu, ditemukan juga beberapa tanda-tanda memar atau lebam di tubuhnya, baik itu bekas yang tampak sudah agak lama dan juga bekas yang tampak baru menjelang ia meninggal. Nah, dari hasil visum tersebut, polisi yang meyakini ada sesuatu yang tak beres segera membentuk tim untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan segera mendatangi rumah Purnomo dan Ramini lagi. Tim gabungan dari Polres Musi Banyuasin dan Polsek Lais melakukan penyelidikan serta interogasi terhadap pasutri itu. Saat interogasi di rumah pasangan suami istri tersebut, mereka tampak sekali berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada polisi. Sementara kecurigaan polisi sangat kuat, apalagi jika mengingat Indah hanyalah anak angkat mereka. Ketika interogasi itu, polisi mengamati wajah Ramini yang tampak sekali grogi dan tegang. Karena itu, interogasi lantas difokuskan kepada Ramini.
Polisi lalu sengaja menggertak pasangan itu dengan menunjukkan hasil visum dari rumah sakit yang menyebutkan jika Indah meninggal akibat dibekap oleh bantal. Mendengar itu, Ramini ketakutan dan tiba-tiba menangis, lalu ia mengakui dirinya lah yang telah membunuh anak angkatnya itu. "Saya disuruh dia, Pak Polisi," ucap Ramini sambil menunjuk wajah Purnomo. "Kalau saya nggak mau, saya akan dicerai dan diusir dari rumah ini," lanjut Ramini masih sambil menangis. Karena itu, polisi lantas membawa pasangan suami istri tersebut ke unit PPA Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam penyidikan, sepasang suami istri itu masih berbelit-belit. Malah mereka saling lempar tanggung jawab dan saling tuding bahwa mereka selama ini kerap menyiksa Indah. Kepada polisi, Purnomo, pria kelahiran 13 Juli 1970 itu mengakui memang dirinya lah yang telah merancang pembunuhan bersama istrinya. Alasannya, dia merasa kesal dan sudah tak tahan lagi dengan sikap rewel anak angkatnya itu. Kemudian menyuruh Ramini istrinya untuk menghabisi anak angkat mereka. Ramini juga diancam akan diceraikan dan diusir dari rumahnya jika tak mau melakukan perbuatan biadab tersebut. Alasan yang diungkapkan oleh Purnomo tersebut sebenarnya dirasa tidak logis atau tidak masuk akal oleh penyidik. Setelah didesak lebih dalam, akhirnya Purnomo mengatakan jika ia sudah bosan merawat Indah. Jawaban itu sebenarnya juga terasa aneh, karena ternyata Indah baru dirawat oleh Purnomo lagi sejak bulan Mei 2023. Jadi ceritanya, sebenarnya Indah diangkat anak oleh istri pertama Purnomo dengan alasan bahwa anak-anak kandung mereka sudah besar-besar dan menikah. Purnomo kala itu mengizinkan istrinya mengambil Indah sejak masih bayi, hingga istri pertama Purnomo itu meninggal beberapa tahun lalu. Nah, setelah istri pertama Purnomo meninggal, Indah yang orang tua kandungnya tinggal di Jawa, lalu dititipkan ke neneknya yang juga tinggal di Musi Banyuasin saat Purnomo menikahi Ramini pada 2018. Barulah, pada bulan Mei 2023, Purnomo kembali mengajak Indah untuk tinggal bersamanya. Jadi Indah tinggal dengan Purnomo dan Ramini baru sekitar 4 bulan sebelum kejadiannya. Purnomo mengungkapkan, rencana pembunuhan Indah kepada Ramini tersebut pada Senin malam 11 September 2023 sekitar pukul 9 malam. Setelah menuturkan rencana tersebut, Purnomo keluar rumah, mondar-mandir mengawasi sekitar rumah dengan maksud berjaga-jaga takut ada orang datang saat istrinya itu bertindak. Karena takut dengan ancaman suaminya, Ramini, perempuan kelahiran Ogan Komering Ulu 12 Februari 1979 itu pun segera melancarkan aksi biadabnya. Malam itu, Ramini langsung menuju kamar anak angkatnya. Saat itu Indah terlihat sudah tidur sangat pulas. Sejurus kemudian, Ramini mengambil bantal dari kamar lain. Dia langsung menindih tubuh mungil bocah perempuan itu. Kedua betis kaki Indah ditekan dengan kedua lutut Ramini. Sementara wajahnya langsung dibekap dengan bantal dengan kuat sekali oleh kedua tangan Ramini. Bocah itu tak bisa meronta dan nafasnya mulai tersengal. Setelah beberapa lama, Ramini melepaskan bekapan bantal di wajahnya. Dia memastikan bocah itu sudah tiada lagi. Lalu dia keluar kamar menutup pintu. Di luar kamar ternyata sudah dia siapkan kursi plastik di dekat sebuah speaker besar yang berada tepat di samping luar pintu kamar Indah. Juga telah disiapkan gantungan baju atau hanger. Ramini naik ke kursi, naik lagi ke badan speaker sambil membawa hanger. Lantas, melalui lubang ventilasi dia mencongkel grendel di bagian dalam pintu kamar. Dicongkel sampai posisi grendel terkunci dan selesai. Ramini mengira tidak akan ada orang yang tahu apa yang telah dilakukannya. Setelah itu Ramini masuk ke kamarnya, tidur. Sementara Purnomo baru masuk rumah menjelang subuh pada Selasa 12 September 2023 pukul 4 pagi. Lalu dia pun langsung tidur di samping Ramini dengan tenangnya. Sekira pukul 6 pagi hari itu, Ramini berpura-pura memanggil nama Indah. Lalu Purnomo turut memanggil dan menggedor pintu kamar Indah, pura-pura membangunkan Indah karena harus sekolah. Gedoran pintu sengaja diperkeras, diimbangi teriakan-teriakan supaya tetangga mendengar. Pancingannya sukses. Para tetangga berdatangan karena suara gaduh itu. Sedangkan Pak Sutri itu berakting seolah-olah keduanya tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari pemeriksaan, petugas juga mendapatkan keterangan dari warga sekitar tempat tinggal Pak Sutri itu, bahwa Indah selama ini seringkali dimarahi dan mendapatkan tindak kekerasan dari ayah dan ibu angkatnya tersebut. Hanya saja,
Warga saat itu menganggap orang tua memarahi anaknya itu kan wajar. Tetapi, tidak pernah ada yang mengira jika mereka berdua akan berbuat sejauh ini. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami motif lainnya, selain rasa kesal dan bosan merawat seperti yang dikatakan Purnomo kepada Ya sakit. Ngapa kamu bunuh kalau sakit? Ngapa ada niat nak bunuh itu? Tanya pak ini pak. Tanya istri saya ini pak. Kami ini, Ya bukan bu, kami ini apa motifnya bu? Nekat bunuh itu apa bu? Saya disuruh oleh suami saya. Ibu disuruh sama suami ibu. Karena saya diancam dengan suami saya. Diancamnya diancam apa ibu? Bunuh. Nah, diceraikan, dia sudah di rumah itu. Lah berapa tahun berumah tangga? Ibu sempat nolak nggak bu atas perintah suami ibu? Ya dia maksa sama itu lah. Dia maksa aku untuk membunuh. Karena polisi meyakini, sepertinya ada penyebab lain dari kasus pembunuhan tersebut. Yang jelas, kedua pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pembunuhan berencana dan tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 340 dan pasal 338 Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Selain itu, keduanya juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 Jungto pasal 76 ayat C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bila merujuk pasal ini, Purnomo dan Ramini diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Demikian akhir kisah ini. Terima kasih waktu kalian yang sudah nyimak. Jaga diri. See you.